wabarakatuh, selamat datang di channelku. Channel membahas soal teknologi Android. Sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan coroutine kita. Bagaimana cara menggunanya dan di sini kita juga akan belajar soal perbedaan antara coroutine dan thread secara nyata dalam prakteknya seperti apa. Nah, di project ini aku bikin suatu project dummy, project tes-tesan, dan dependensi yang kugunakan adalah aku menggunakan coroutine Core 132 dan coroutine Android-nya, dependensi Android coroutine-nya pakai 132 juga. Pastikan kalau antara Core dengan coroutine Core dan coroutine Android-nya itu sama versinya biar keduanya saling mendukung dependensinya. Kita akan bikin satu file khusus buat testing. Kita cukup bikin file biasa. Dan di sini kita akan coba bikin fungsi main buat fungsi testingnya supaya JVM-nya bisa dieksekusi. Dan pertama-tama kita akan coba bikin suatu print terlebih dahulu. Di sini aku akan bikin selamat datang. Nah, berikutnya kita akan bikin coroutine-nya dengan menggunakan global scope. Dan kita akan coba bikin delay terlebih dahulu. Oke, nah kita akan coba eksekusi fungsi ini terlebih dahulu. Nah, kalau kalian lihat di sini akan muncul tulisan selamat datang children di sini. Dan ternyata print line di dalam coroutine kita tidak muncul. Ini disebabkan karena JVM-nya telah selesai running sehingga coroutine tidak sempat menghasilkan result-nya untuk ditampilkan di lewat JVM. Supaya tampilan ini tetap ada, print line ini tetap terlihat, maka kalian mesti membuat fungsi main ini untuk menunda proses JVM-nya mati. Caranya seperti ini. Kita mesti pasang suatu thread sleep. Kita anggap lebih dari 1 detik. Kita running. Kita menginginkan dia ditunda dulu. Nah, di sini akan terlihat bahwa hello world-nya muncul. Terus misalkan kalau kita lihat nih proses berikutnya setelah dari coroutine dieksekusi dan kita tambahin kita ganti word-nya di bawah misalnya. Kira-kira yang mana yang terlebih dahulu dieksekusi? Apakah ini muncul duluan atau yang ini muncul duluan? Kita coba lihat hasilnya. Kita running. Dan ternyata coroutine-nya muncul belakangan. Word-nya lebih dahulu muncul, baru hello-nya muncul. Dan disinilah kalian bisa menyadari bahwa ini adalah suatu proses yang berada di thread yang berbeda lagi. Sebenarnya seperti pada topik sebelumnya bahwa coroutine itu tidak sama dengan thread, yaitu sifatnya konkurensi. Kalau thread itu sifatnya paralel. Jadi tapi dia itu lebih tepatnya disebut sebagai job. Kenapa dibilang sebagai job? Karena proses ini bisa kalian tangkap seperti ini. Anggap namanya something. Terus kita akan kasih tangkap gitu kan, tampung dalam satu variabel, maka di sini akan terlihat bahwa ada job di sini dan job ini bisa di cancel. Kalian bisa kontrol job tersebut menjadi macam-macam something. Ada macam-macam nih seperti join, seperti children, is cancel. Bisa di cancel juga bisa di cancel. Maka kalau kita lakukan seperti ini, maka kalau kita lihat ya, saya melakukan cancel terhadap jobnya, dijalankan. Ternyata hello-nya nggak jadi muncul, dia di cancel. Setelah dia dijalankan, belum selesai thread-nya berjalan kembali, dia udah di cancel, maka ini gagal di print. Dia langsung muncul word-nya saja. Seperti itulah disebut dengan job versi coroutine. Terus misal mungkin kalian merasa tidak ideal jika mesti membuat suatu coroutine di dalam main yang mesti ditangkap-tangkap
dengan menggunakan thread sleep. Bagaimana kalau prosesnya berbeda lebih dari 3 detik, maka kalian mesti ngupdate lagi nih ini dengan cara agak hardcode ya. Jadi ini terlalu menyusahkan, misalkan ini ada satu kelebihan dari fungsi lain yang bisa digunakan oleh coroutine supaya dia tetap bisa masuk ke dalam suatu fungsi main ini tetap muncul print line-nya. Kalian bisa menggantikan thread sleep ini dengan menggunakan run blocking. Disebut dengan run blocking. Run blocking. Nah, ini perilakunya mirip seperti thread. Dia bisa menjaga supaya dia bisa ditungguin sampai coroutine ini selesai. Misalkan jangan cara membuat suatu run blocking dan kemudian something ini di join. Kalau ini kita eksekusi, hasilnya akan terlihat seperti berikut. Nah, di sini tetap akan muncul selamat datang children. Kemudian ini lebih dahulu dimunculkan print line war. Kemudian setelah 3 detik kemudian baru hello muncul. Dan ini berapapun detik kalian ganti, dia akan tetap ditungguin oleh si run blockingnya sampai seluruh coroutine yang berada di dalam sini bergabung kembali ke fungsi main. Muncul lagi dia hello-nya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan di sini kita menggunakan coroutine dengan scope global scope. Global scope ini adalah satu top level dari coroutine scope. Sebenarnya konsumsi dari global scope lebih besar dibandingkan coroutine biasa. Jadi tidak disarankan sebenarnya jika dalam implementasi programming kalian itu menggunakan coroutine dengan scope yaitu global scope. Jadi akan lebih baik jika kalian menggunakan scope yang lebih kecil lagi untuk lebih ke spesifik coroutine kalian. Dan saya akan bikin suatu fungsi main lain dengan menggunakan run blocking. Ini kita tarik keluar gitu kan sebuah fungsi seperti ini. Function main juga. Ini akan sama seperti ini. Dia akan berlaku akan menjaga JVM-nya tetap nyala. Saya akan comment out ini terlebih dahulu. Dan kita fokus ke main yang baru, yaitu main dengan menjaga JVM tetap hidup supaya coroutine kita tetap bisa muncul hasilnya. Di sini kita akan menggunakan suatu scope bukan lagi dengan menggunakan global scope tapi launch lebih ringan, dan kita akan coba lakukan testing seperti yang di atas lagi. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Running lebih dahulu muncul, kemudian ada delay selama 2 detik baru muncul hello-nya. Mirip seperti yang tadi, hanya saja ini kita nggak perlu pakai thread sleep ataupun something join, karena semuanya sudah berada di dalam run blocking. Artinya run blocking akan membuat suatu fungsi coroutine yang di dalam ini tereksekusi semuanya selesai, baru berakhir JVM-nya. Dan launch ini adalah mirip seperti yang tadi global scope launch, hanya saja dia lebih kecilnya lagi. Dan ini juga sama, dia berupa suatu job. Jika kalian tampung lagi nilainya A gitu misalkan, dia adalah suatu instansiasi dari suatu job gitu kan, dimana job tersebut kalian bisa cancel gitu kan, atau bisa join, atau bisa digabung dengan thread yang lain, atau terserah gitu, macam-macam. Kemudian misalkan bagaimana kalau kita bikin suatu proses di sini dengan fungsi yang baru. Kita klik kanan, kemudian kita refaktor, kita ekstrak dia dengan fungsi yang berbeda. Nah, jika kalian perhatikan di sini akan ada signature preview-nya, akan jadi private suspend function, suspend. Misalnya kita kasih namanya yaitu display. Kalau kita okein, maka dia akan menjadi suatu fungsi dengan ada modifier disebut dengan suspend. Ternyata fungsi yang kita bentuk di dalam launch ini akan berubah menjadi suspend function. Apa itu suspend function? Sebenarnya suspend function ini mirip dengan seperti function biasa yang pada umumnya kalian bikin di project-project kalian, fun biasa. Hanya saja
tambahannya adalah jika menggunakan suspend function ini cuma berlaku di suatu coroutine. Dia hanya bisa dimanfaatkan di suatu coroutine yang sifatnya suspendable atau di coroutine atau di suspendable fungsi yang lainnya gitu. Jadi suspend function ini tidak bisa kalian taruh di main ini. Misalnya kan kalau saya comment on ini terlebih dahulu ya. Kita comment on ini terlebih dahulu dan kita aktifkan main yang pertama. Dan kita panggil setelah print selamat datang hello ini dengan display hello, maka dia akan merah. Oke, kita beralih lagi ke fungsi yang tadi. Sekarang kita akan coba membandingkan antara main ini dengan thread. Misalkan kalau saya bikin suatu fungsi repeatable di sini, repeat sebanyak 10 misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Kita panggil coroutine ini di dalam sini. Kita running. Oke, nah seperti yang kalian lihat bahwa dia pertama akan memprint suatu selamat datangnya terlebih dahulu. Kemudian ternyata dia lebih dahulu memanggil launch yang pertama dengan adanya delay 2 detik, baru semuanya diselesaikan dengan print hello sebanyak 10 kali. Kemudian bagaimana kalau times-nya itu repeatable-nya itu lebih dari 10. Anggap kita memanggil itu 10.000 kali. Inilah 100.000 kali. Inilah 100.000. Kira-kira bisa nggak dia mengeksekusi coroutine sebanyak 10.000 kali gitu kan? Kalau kita running, wow, ternyata dia mampu mengeksekusi sampai 10.000 kali, 100.000 kali hello. Bagaimana jika kondisi ini kita lakukan ke thread? Apakah thread bisa melakukan hal yang serupa? Misalkan saya coba comment out ini terlebih dahulu dan saya akan bikin suatu thread. Saya akan bikin di sini thread line dengan mencantumkan nama threadnya. Di sini supaya kelihatan bahwa threadnya dia menggunakan thread yang mana pada saat eksekusi ini terjadi. Oke, dan kita coba hapus ini dulu dan eksekusi ini. Nah, jika kalian perhatikan sebelumnya, ternyata pertama kali ada error di sini. Ada error di sini yang disebut dengan out of memory. Memorinya, dan kalau dia menunjuk pada line 38 ini, di mana thread itu tersebut tidak bisa diciptakan karena melebihi kapasitas dari memori yang dimiliki oleh RAM yang telah disediakan oleh device kalian. Dan inilah kelemahan yang dimiliki oleh thread. Thread memiliki kapasitas yang lebih besar ketimbang menggunakan coroutine. Jadi kalau mengoperasikan thread yang jumlahnya sebanyak ini, dia tidak mampu untuk dilakukan. Tapi jika kalian perhatikan lagi, misalkan saya aktifkan lagi nih bagian coroutine, repeatable coroutine ini. Misalnya print hello, di sini print hello ini saya bikin nih, dan dia pakai thread apa sih gitu kan? Dia pakai thread versi apa? Kira-kira pada saat dia berada di sini, dia berada di thread mana gitu kan? Terus kita coba jalankan. Oke, dia berhasil memprint 100.000 coroutine dan semua itu berjalan di thread main. Dan seperti kalian lihat bahwa dia masih berada dalam thread yang sama, semuanya dieksekusi. Inilah yang disebut dengan operasi konkurensi. Jadi konkurensi, jika kalian masih ingat di pelajaran sebelumnya, bahwa dia sekumpulan job bisa dilakukan oleh satu thread gitu kan, satu thread. Jadi thread itu bisa meloncat-loncat jika proses tersebut masih sanggup untuk dia lakukan gitu kan. Dia belum bisa mengoper proses itu kayak proses yang lain jika dia tidak terinterupsi. Oke, kira-kira untuk pertemuan kali ini sekian dulu untuk materi yang akan saya bahas. Kita akan lanjut maraton versi ketiganya nanti.
dengan pembahasan yang baru. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silakan like, dan jika tertarik dengan channel ini, silakan subscribe. Dan jika masih memiliki pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di komentar, sehingga nanti jika pertanyaan tersebut memang penting untuk dibahas, insya Allah saya akan coba untuk bahas dengan sebuah video yang baru di pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton channel ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.